Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian yang hadir, para pemuda yang kami banggakan, ini uhibbukum fillah. Syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Malam ini Allah Ta'ala masih berikan kita kesempatan untuk terus membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala berikan keikhlasan kepada kita, karena al-ilmu la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyyah. Ilmu tidak ada yang menandinginya apabila lurus baik niat kita. Makanya kalau ada orang-orang yang bilang bahwa kalian sibuk-sibuk ngaji aja katanya, ilmu ke ilmu, pengorbanan amal tak ada katanya. Nah, seperti kami ini dakwah ya. Ya betul juga dakwah, tapi dakwah tanpa ilmu atau merendahkan ilmu dan para penuntut ilmu, ini sebuah kekeliruan. Karena Nabi SAW sudah sebutkan bahwa dalam riwayat At-Tabrani itu, manakala akhir zaman akan datang di mana orang-orang banyak yang khutabanya tapi sedikit yang fuqahanya, dan Nabi menyebutkan dalam riwayat At-Tabrani itu al-ilmu fihi khairun minal amal. Menyibukkan diri dengan ilmu pada zaman itu lebih baik dengan hanya semata-mata sibuk dalam amal. Untuk itu, jalan ilmu adalah jalan kemuliaan, dan semoga menjadi amal bagi kita. Karena ilmu itu Nabi sudah sebutkan, ini manhaj Nabi. Nabi ajarkan kepada kita, dan ternyata ilmu juga adalah amal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, kita masih dalam bab kedua dari Syama'ilun Nabi, Syarh Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada bab cincin kenabian atau stempel kenabian. Tapi ada hal yang perlu saya luruskan, sebab pada pertemuan sebelumnya saya sudah dengar lagi rekamannya. Sebab selesai kajian saya teringat dan saya dengar lagi, betul saya salah. Makanya saya ralat lagi, dan habis kajian bulan yang lalu itu langsung saya dengar dalam perjalanan itu saya salah. Karena begini, Syekh Abdul Razak menyebutkan bahwa yang kuat kata beliau bahwa cincin kenabian itu yakni daging yang menonjol, atau apa namanya selain daging, kelenjar yang menonjol di bagian
pundak beliau dan lebih condong ke arah kiri itu tidak sejak masa kecilnya. Namun kata beliau, para ulama sudah berselisih pendapat. Tapi yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Razak bahwa yaitu pada waktu malaikat Jibril mendatangi beliau, membelah dadanya, mencuci jantungnya, ya. Pada saat itu juga menandai kenabian beliau. Jadi mulai pada saat itu. Berarti dan pada pertemuan bulan yang lalu itu saya menyebutkan riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, yakni pembelahan dada Nabi di masa pengasuhan Halimah As-Sa'diyah. Ya. Cuman di sini Syekh Abdul Razak juga tidak menyebutkan secara detail. Jadi Bapak coba lihat nanti di mana kesalahan saya itu, dan kalau tidak kita detail ya tidak dipahami juga. Tapi karena saya paham dan teringat, alhamdulillah saya mau jelaskan. Kata Syekh Abdul Razak begini, para ulama sepakat bahwa cincin itu sebagai bukti kenabian, akan tetapi mereka telah berselisih pendapat apakah cincin itu sudah ada sejak lahir ataukah baru setelah diangkat menjadi nabi. Dan pendapat yang jelas berdasarkan riwayat-riwayat dan dalil-dalil bahwa cincin kenabian ini baru ada ketika terjadi peristiwa pembelahan dada beliau. Pada waktu malaikat Jibril mendatangi beliau, membelah dadanya, mencuci jantungnya, pada saat itu ia juga menandai kenabian tersebut di antara dua pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini tidak disebutkan oleh Syekh Abdul Razak pada masa pembelahan dada yang mana. Ya. Pembelahan dada yang mana? Maka untuk itu saya tidak bisa memastikan pada pembelahan dada yang mana dibawakan ditandai oleh malaikat Jibril itu. Saya tidak tahu. Tapi kemarin sempat saya sebutkan sejak mulai inilah ditandai. Ya, sejak mulai itulah ditandai. Maka kalimat saya memastikan sejak mulai inilah ditandai cincin kenabian itu, saya ralat, saya tidak tahu. Bisa dipahami Pak letak penjelasan yang ingin saya jelaskan? Sebab begini, sebelum kita lanjutkan tentang stempel kenabian, ini juga ilmu bagi kita bahwa tentang pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah saya sebutkan terjadi perbedaan pendapat para ulama berapa kali. Namun para ulama sepakat bahwa ada riwayat tentang hal ini. Coba ingin saya jelaskan lagi, minta waktu dulu sejenak sebelum melanjutkan hadis ini. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Para ulama menyebutkan tentang pembelahan dada Nabi itu yang saya temukan sampai ada 6 ya. 1 di masa pengasuhan Halimah As-Sa'diyah. Jadi kalau memang mulai ini yang pertama saya lihat, kalau memang mulai di yang pertama ini, betullah apa yang saya sebutkan bahwa cincin kenabian itu dimulai pada masa Halimah As-Sa'diyah ini. Tak perlu diralat, tapi di sini tidak disebutkan, ya. Dan riwayat tentang ini sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Riwayat ini itu dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, demikian juga Al-Imam Ahmad. Dan ada lagi yang kedua pada masa usia 10 tahun. Yang ketiga di Gua Hira sebelum menerima wahyu. Dan yang keempat ini juga yang disebutkan oleh Ibnu Hajar pada usia 20 tahun. Tetapi beliau sendiri menyebutkan ini tidak sabit. Tapi ada pendapat seperti itu. Ini sudah 4. Yang kelima, sebelum Isra dan Mi'raj. Ini nanti saya sampaikan. Ini yang kelima. Yang keenam, saat berumur 40 tahun manakala diangkat menjadi nabi. Ya. Berarti kalau yang dimaksud oleh Syekh Abdul Razak di sini setelah diangkat jadi nabi,
berarti usia 40 tahun lah. Jadi kalau memang stempel kenabian ini setelah diangkat menjadi nabi, berarti usia 40 tahun. Maka itulah kepentingan saya, kenapa saya harus ralat lagi. Sebab yang saya bawakan pada pertemuan bulan yang lalu itu riwayat tentang apa? Di belahnya dada Nabi ketika di masa pengasuhan Halimah As-Sa'diyah. Bisa dipahami Pak apa yang saya ralat? Nah, bisa dipahami ya. Tetapi di sini kan berlaku khilaf-khilaf di kalangan para ulama. Tapi pemastian itu enggak bisa. Tapi itu biasalah dalam pengucapan. Namun ini juga perlu saya tambahkan dua lagi. Sebelum yang terakhir nanti tentang hadis riwayat Bukhari itu. Para ulama ini sebenarnya berselisih dalam riwayat-riwayat yang dalam tentang pembelaan dada Nabi dikenal dengan dua istilah. Pertama disebut dengan syaqqus sadr, yang kedua syarhus sadr. Jadi riwayat yang banyak diterima oleh kalangan muhaddithin ada dua. Satu, riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, dan itulah dia yang ada pada kisah saya sampaikan pada bulan yang lalu di masa pengasuhan Halimah As-Sa'diyah. Itu diterima oleh muhadditsin itu. Adapun riwayat-riwayat yang lain, itu tidak sekuat riwayat ini, bahkan lemah. Namun yang tidak, di sini saya ralat kedua. Sebab di ceramah saya pekan yang lalu itu, bulan yang lalu itu saya sebutkan tidak bisa dibantah. Sebab saya menyebutkan ada bantahannya orang orientalis. Dan nampaknya yang kuat yang tidak bisa dibantah itu adalah riwayat Bukhari, bukan yang pada riwayat Muslim. Jadi yang paling kuat itu, yang tidak bisa diperselisih, yang tidak ada perselisihan para ulama, itu adalah riwayat Bukhari. Dan itu pada apa? Riwayat Bukhari ini pada sebelum Isra dan Mi'raj. Nanti saya sebutkan riwayatnya. Apa sebab para ulama berselisih dalam hal ini? Sebenarnya adapun riwayat-riwayat yang lemah itu dah jelaslah. Tetapi kok kenapa seorang riwayat yang ada dalam Sahih Muslim juga ternyata diperbincangkan, ternyata diperselisihkan? Sebab yang berlaku adalah tentang riwayatnya Hammad bin Salamah dari Thabit al-Bunani dari Anas ibn Malik. Jadi riwayat Isra dan Mi'raj ini bercampur dengan riwayat tentang kisah-kisah selainnya. Jadi disebabkan hal inilah riwayat Ahmad bin Salamah dari Thabit al-Bunani dari Anas bin Malik inilah. Jadi Thabit al-Bunani ini. Jadi ada kekeliruan di sini pada rawi ini. Sebagian juga menyebutkan bahwa Ahmad meriwayatkan ini di kala usia tua, sehingga ada sedikit kekurangan, kurang kuatnya di dalam riwayat ini. Namun Al-Imam Al-Bukhari dalam riwayatnya beliau tidak bawakan riwayat dengan jalur sanad yang ini. Berarti riwayat Bukhari adalah riwayat yang paling kuat, dan ini yang tidak bisa dibantah itu. Baiklah. Namun Al-Hafiz Ibn Hajar tetap menerima riwayat yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yakni riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Muslim. Timbul pertanyaan, ini yang terakhir, bagaimana riwayat Bukhari tentang pembelaan dada Nabi itu? Ini dia. Al-Imam Al-Bukhari cantumkan di dalam sahihnya, juga haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Al-Laits an Yunus an Ibn Shihab an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Abu Dzar yuhadditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Abu Dzar menceritakan bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam furija an sakfi baitin furija an sakfi baiti wa ana bi Makkah fa nazala Jibril sallallahu alaihi wasallam fa faraja sadri thumma ghasalahu bima'i zamzama thumma jaa bi tastin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imanan
fa'afraghahu fi sadri thumma atbaqahu thumma akhadha bi yadi fa'araja bi ila sama'id dunya. Baik, di antara cantumkan oleh Al-Imam Al-Bukhari riwayat ini dalam sahihnya, dalam nomor hadis tadi saya cek 1636, juga 3342. Dan tentang penomoran ini tentu juga terjadi khilaf. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atap rumahku terbuka. Atap rumahku terbuka. Ini di malam Isra, Pak. Atap rumahku terbuka saat aku berada di Mekah. Kemudian Jibril turun dan membelah dadaku, lantas mencucinya dengan air Zam-Zam. Jibril datang membawa baskom dari emas. Datang membawa baskom dari emas, penuh dengan hikmah dan iman. Mumtali'in hikmatan wa imanan, penuh dengan hikmah dan iman. Lalu fa'afrahu fi sadri, lalu ia menyiramkan ke dadaku, lalu dia menutupnya. Setelah itu Jibril memegang tanganku dan membawaku naik ke langit dunia. Berarti di malam Isra dan Mi'raj. Inilah dia, Pak. Maka untuk itu, adapun bantahan-bantahan para orientalis dan orang-orang yang menolaknya, dah saya sebutkan pada bulan yang lalu. Baik, saya cukupkan sampai di sini penjelasan saya dan ralat saya, revisi saya untuk apa yang sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelum. Silakan, Pak. Waktu Nabi dibujuk, apa dia sadar? Apa ada istrinya yang melihat? Nabi sendiri sudah meriwayatkan, berarti Nabi sadar. Nabi melihat. Bila istrinya tidak melihat. Istrinya tidak melihat. Beliau sendiri yang melihat. Dan itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah di antara mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Waktu yang kecil kan yang ibu susunya yang melihat. Iya. Waktu dia masih anak-anak. Itu ibu susunya yang melihat. Iya. Waktu Isra Mi'raj atap rumah terbuka. Itu dia. Apa istrinya melihat? Istrinya tidak melihat. Dalam riwayat ini istrinya tidak melihat. Dalam riwayat riwayat Halimah As-Sa'diyah itu temannya sebenarnya melihat. Jadi termasuk juga ini. Nah, ini tentang sejarah kenapa Halimah As-Sa'diyah itu sebenarnya agak takut juga. Akhirnya ya dikembalikannya Nabi Muhammad SAW. Sebagiannya menyebutkan seperti itu. Kenapa ada apa ini? Jangan-jangan nanti terjadi apa-apa. Ya. Itu tentang riwayat Halimah As-Sa'diyah. Tapi dalam riwayat Imam Bukhari tentang Isra dan Mi'raj ini, saya tidak melihat adanya Nabi riwayat menyebutkan bahwa Nabi melihat, tidak. Tapi Nabi melihat sendiri dan Nabi meriwayatkan ini. Allah a'lam. Baik, mungkin ini tentang ini, Pak. Cukup di sini ya penjelasan saya, mudah-mudahan dapat dipahami bahwa yang paling kuat itu tidak bisa dibantah itu adalah riwayatnya Imam Bukhari. Ternyata dari Imam Muslim itu terjadi juga perselisihan di kalangan para ulama. Walaupun demikian banyak diterima oleh ahli hadis, di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Baik, sekarang kita lanjutkan membaca hadis. Pertemuan sebelumnya hadis yang keberapa di dalam ini? Masih ingat, Pak? Kalau enggak ada Bapak di sini sama siapa saya ceritanya. Beliau kemana? Mudah-mudahan saya kehilangan kalau beliau sudah ada. Hadis nomor berapa lagi, Pak? Biasanya Bapak ini saya tengok catat. Hah? Tidak, Pak. Kemarin saya jelaskan tentang Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, kemudian juga saya membawakan hadis yang ke-19, kemudian saya sebutkan bahwa hadis ini memiliki dua cacat. Ya. Kemudian hadis yang ke-20 lagi, Pak, insyaallah. Berarti hadis yang ke-20 ini adalah hadis yang ke mulai hadis yang ke-16 dalam riwayat ini, dalam bab ini. Berarti sudah 3 hadis yang kita sampaikan. 16, 17, 18, 19, berarti dapat hadis. Sekarang hadis yang kelima dalam bab ini, atau hadis yang ke-20 dari awal. Baik.
Haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abu Asim qala haddatsana Azrah bin Thabit qala haddatsani Ilbah bin Ahmar al-Yashkuri qala haddatsani Abu Zaid Amr ibn Akhtab al-Ansari qala Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, ia berkata, Abu Asim bercerita kepada kami, ia berkata, Azrat bin Thabit bercerita kepada kami, ia berkata, Ilba bin Ahmar al-Yashkuri bercerita kepada kami, ia berkata, Abu Zaid Amr bin al-Akhtab al-Ansari bercerita kepadaku, ia berkata, Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepadaku, kata Akhtab al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Abu Zaid, udnu minni famsah zahri. Ajib. Kata beliau, wahai Zaid, mendekatlah kepadaku, usaplah punggungku. Masya Allah. Nabi suruh begitu. Famasahtu zahrahu, aku pun mengusap punggung beliau. Apa tak senang hati mengusap punggung Nabi? Fawaqa'at asabi'i 'alal khatam. Lalu jari-jariku pun menyentuh cincin-cincin kenabian tersebut. Qultu wa mal khatam? Aku berkatanya, apa itu khatam, cincin kenabian atau stempel kenabian? Qala sya'aratun mujtami'atun, yaitu rambut-rambut atau bulu-bulu yang terkumpul. Namun dalam hadis ini disebutkan, ya, ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Dalam hadis itu disebutkan, kemudian aku masukkan tanganku ke dalam kebalik baju beliau, dan dalamnya tidak disebutkan terkumpul, tetapi disebutkan di antara kedua pundak beliau. Baik, sekarang penjelasan Syekh Abdul Razak. Perkataan Amr bin Akhtab al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Abu Zaid, ya Abu Zaid, wahai Abu Zaid. Ini namanya kunyah. Jadi ada orang itu isim, nama, ada laqab, gelar. Misalkan gelar dia Nasirus Sunnah, pembela sunnah, itu namanya laqab. Tapi ada lagi kunyah, seperti Nabi Muhammad kunyahnya apa? Nabi Muhammad kunyah itu pakai Abu dan Ummu. Kunyahnya Abul Qasim. Jadi Nabi memanggil dengan panggilan Abul Qasim. Nabi memanggilnya, kata Syekh Abdul Razak, ini sifat kelembutan Nabi dan indahnya kata-kata beliau ketika menyapa para sahabatnya. Lihatlah contohnya, beliau memanggil seorang sahabat dengan panggilan kunyahnya. Jadi kalau ada pakai Abu, Ummu, ini dianjurkan walaupun tidak ada anak. Walaupun tidak ada nama anak yang seperti itu, atau tidak ada anak sama sekali. Dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan, manakala menyebutkan tentang Abu Isa at-Tirmizi, manakah yang lebih mulia, memanggil nama orangnya langsung atau nama kunyahnya? Kalau menurut Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala, kata beliau, yang paling baik adalah yang paling senang hatinya mana yang dipanggil. Kalau nama dia Lihun bin Qayyab bin Tongkai, tapi kunyahnya Abu Ahmad, panggillah Abu Ahmad, jangan panggil Lihun. Tapi kalau mana yang paling senang dia, itu kata, sebab afdalul a'mal, seutama-utama amal itu adalah idkhalus sururi ala qalbi akhikal mu'min, memasukkan kegembiraan kepada hati saudaramu yang mukmin. Jadi kalau memang dia senang dengan panggilan kunyahnya, panggillah dengan kunyahnya. Wallahu taala alam. Kemudian perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendekatlah kepadaku, udunu minni, dekatlah kepadaku. Beliau meminta kepadanya agar mendekat. Senang hati sahabat dapat bergaul langsung dengan fisik Nabi. Lalu usaplah punggungku, famsah zahri, usaplah punggungku. Maksudnya letakkan tanganmu di punggungku dan gosokkanlah. Senanglah hati seorang murid dapat menggosok punggung gurunya. Apa pula tak senang? Jadi Nabi SAW suruh murid dia, sahabat itu, Akhtab ibn al-Ansari, senang. Jadi kalau kita nak suruh murid kita seperti itu biar dekat, itu juga boleh datang. Seperti Nabi SAW buat sehingga ada kedekatan. Kalau ada seperti itu kan dekat, lama, kenangannya lama. Saya dengar dan saya sendiri merasakan.
Saya dengar kawan-kawan ustadz-ustadz manakala mereka bercerita tentang guru mereka, dulu saya pernah pijit buya saya. Bahkan ingat dia, kalau Buya ni lembut kakinya, kalau Buya ni agak keras sikit, ingat dia. Tapi jadi kenangan, menunjukkan kebanggaan bagi dia kedekatan dengan gurunya. Ajib. Saya pun juga demikian, teringat saya manakala malam-malam hari saya pernah dipanggil oleh guru saya sedang tidur di asrama, dipanggil oleh ustaz saya dan ternyata disuruh untuk mijit kakinya. Senanglah tuh. Dan ternyata sekarang kita ceritakan lagi ke murid kita. Itulah kenangan-kenangan bersama guru. Baik. Famasahtu zahrahu. Lalu aku pun mengusap punggung beliau, ya. Ya, menggosok-gosoknya dengan tangan maksudnya. Lalu jari-jariku pun fawaqa'at asabi'i, jari-jariku mengenai, yakni mengusap tanpa sengaja menyentuh cincin kenabian. Karena cincin kenabian itu kelenjar yang lembut yang lebih dekat ke arah kiri di pundak beliau di belakang. Terasa dia. Tetapi dalam riwayat ini aku pun bertanya, apa cincin kenabian itu? Yang bertanya sini adalah Ilba, yakni perawi dari Amr bin Akhtab ini. Amr pun menjawab dengan sya'aratun mujtami'atun. Di sini dengan riwayat bulu-bulu yang terkumpul. Kata Syekh Abdul Razak yang dimaksud di sini ini menjawab ia menjawab seperti ini berdasarkan apa yang disentuh oleh jari-jarinya. Jadi apa yang disentuh oleh jari-jarinya. Padahal sebenarnya cincin kenabian itu kata Syekh Abdul Razak adalah daging yang menonjol seukuran kurang lebih telur burung. Dalam penjelasan sebelumnya sudah disebutkan sebesar telur burung apa? Merpati. Sebesar telur burung merpati. Di sekitarnya ada bulu-bulunya. Oleh sebab itu tangannya menyentuh bulu-bulu tersebut. Karena cincin kenabian bukan hanya sekedar bulu-bulu saja. Dengan demikian hadis ini tidak bertabrakan dengan hadis sebelumnya. Berarti di sekitar cincin kenabian itu ada tumbuh bulu-bulu. Ini yang terasa oleh Akhtab Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Terbayang kira-kira, Pak? Masya Allah. Baik. Apa pelajaran? Disebutkan dalam Musnad karya Imam Ahmad dengan sanad yang kuat. Dari Abi Zaid Al-Ansari ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mendekatlah kepadaku. Ia melanjutkan ceritanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengusap kepala dan jenggotnya seraya berdoa, ya Allah, indahkanlah ia dan kekalkanlah ketampanannya. Ini dalam riwayat Ahmad dalam Musnadnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya dengan doa yang penuh dengan berkah ini. Amr sendiri ketika mencapai umur 100-an, ini yang mengusap punggung Rasul tadi dalam riwayat Ahmad disebutkan ia tidak memiliki uban di kepalanya. Ini falaqad balagha bid'an wa mi'ata sanatin wa ma fi ra'si wa lihyati bayadun. Tidak ada. Umurnya sudah 100-an tapi tidak memiliki uban di kepalanya maupun jenggotnya. Illa nadun yasirun, kecuali 1-2 helai saja, sedikitnya. Ia juga berkulit wajah kencang, tidak keriput sebagaimana keumuman orang-orang yang sudah berusia 100-an tahun. Berarti sudah disebut dengan kakek-kakek. Wajahnya tetap muda hingga wafat. Ini apa? Ini berkat doa yang pernah Nabi sebutkan. Jadi dalam Syekh Abdul Razak menjelaskan bahwa Akhtab Al-Ansari ini dalam riwayat Ahmad menyebutkan ternyata di saat ia mengusap punggung Rasulullah, mengusap kepala Rasul, di sini disebutkan mengusap kepala dan jenggotnya. Sini disebutkan mengusap kepala dan jenggotnya. Rasul mendoakannya, Allahumma jammilhu wa adim jamalahu. Ya Allah, bahasa kita, gantengkan dia dan pertahankan kegantengannya, atau perindah dia, atau perindahlah, indahkanlah dan kekalkanlah ketampanannya. Tampankan dia dan kekalkanlah ketampanannya. Ajib, Rasul pun, doa Rasul pun kabul, makbul lah doa Nabi. Akhirnya Akhtab Al-Ansari umur 100-an tahun tetap gagah dan tampan, tak ada tumbuh jenggot. Dan kata Syekh Abdul Razak,
Doa yang seperti ini masih bisa kita dapatkan, Pak. Doa yang seperti ini masih bisa kita dapatkan. Yakni doa Nabi. Mau tidak dapat doa Nabi, Pak? Kalau mau dapat doa Nabi, ada caranya. Syekh Abdul Razak ajarkan kita caranya. Doa agar diberikan kecerahan wajah oleh Nabi. Dan yang mendoakan itu Nabi. Di dalam riwayat yang sahih, ya, dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dari Jubair bin Mut'im, di mana Rasulullah SAW menyebutkan, naddarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Ini caranya agar dapat pula doa seperti dapatkan oleh Akhtab Al-Ansari. Semoga Allah, kata Nabi, mencerahkan wajah orang yang mendengar perkataanku. Berarti mendengar sabda Nabi, mendengarkan hadis dari Nabi. Itu untungnya belajar hadis nih. Kemudian ia menghafal, didengarnya hadis, kemudian dihafalnya dan menunaikannya sebagaimana ia dengar, yakni disampaikannya. Dalam riwayat lain disebutkan faballaghahu, disampaikannya. Berarti orang yang belajar hadis Nabi, kemudian menghafalnya, menyampaikannya, dia dapat doa naddarallahu ra'an. Semoga Allah Ta'ala membaguskan wajahnya. Makanya barang siapa yang perhatian terhadap sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, menghafalnya, memahaminya, mendakwahkannya, Allah akan mencerahkan wajahnya. Allahu Akbar. Barang siapa yang ingin mendapatkan doa seperti ini, kerjakanlah, kata Syekh Abdul Razak, seperti apa yang tertera dalam hadis ini. Makanya di mana Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan, ma min ahadin yatlubul haditha illa wa fi wajhihi nadratun. Siapa saja yang mencari hadis, menuntut ilmu hadis, maka di wajahnya ada cahaya. Makanya ahli hadis itu wajahnya bercahaya-cahaya. Allahu Akbar. Itu keutamaan belajar hadis. Di samping orang belajar hadis itu banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari tadi tidak teringat kita lagi, ada berapa banyak kita ucapkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ini faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di dalam penjelasan hadis yang ke-20 ini. Kita lanjutkan. Haddatsana Abu Ammar Al-Husain ibn Hurayth Al-Khuzai قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمئادة عليها رطبة. Di mana Abu Amr Al-Husain ibn Hurayth Al-Khuzai bercerita kepada kami, ia berkata, Ali bin Husain bin Waqid bercerita kepada kami, ia berkata, ayahku bercerita kepadaku. Ia berkata, Abdullah bin Buraidah bercerita kepadaku. Ia berkata, aku pernah mendengar ayahku, yakni Buraidah, yaitu Buraidah berkata, Salmanul Farisi pernah menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau baru datang hijrah ke Madinah. Ia membawa sebuah hidangan yang berisi rutabah, kurma mentah, dan ia hidangkan makanan tersebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Salmanul Farisi. Salmanul Farisi ini, Pak, adalah orang yang masya Allah, yang memiliki keutamaan, ya, keutamaan dan orang pencari kebenaran sejati. Ya, sebelumnya beragama apa? Majusi. Salmanul Farisi ini kan ada kaitannya riwayat ini nanti dengan ciri-ciri kenabian. Sebelumnya kita sebutkan sedikit dulu tentang siapa Salmanul Farisi ini, karena riwayat ini penting. Jadi Salmanul Farisi itu beliau sendiri yang menjelaskan tentang hidup beliau dan latar belakang beliau. Kata Salman, aku ni seorang lelaki Persia dari Isfahan, warga salah satu desa bernama Jai. Ayahku adalah salah seorang tokoh masyarakat yang mengerti tentang pertanian. Aku sendiri paling disayang ayahku dari semua makhluk Allah, karena sangat sayang aku tidak diperbolehkan keluar rumah.
Aku diminta senantiasa berada di samping perapian. Aku seperti seorang budak saja. Karena agama mereka menyembah api. Aku dilahirkan dan membaktikan diri di lingkungan majusi. Sehingga aku sebagai penjaga api dan bertanggung jawab atas nyala api tersebut. Dan tidak boleh membiarkan dia padam. Wow. Lalu ayahku ini, sabar dulu Pak ya mendengarkan kisah ini. Ayahku memiliki tanah perahan yang luas. Kata beliau, pada satu hari beliau sibuk mengurus bangunan. Beliau berkata kepada, wahai anakku, hari ini aku sibuk di bangunan. Aku tidak sempat mengurus lahan, yakni mengurus tanah. Cobalah engkau pergi ke sana. Ayah dia menyuruhnya untuk menyelesaikan pekerjaan di lahan atau di kebunnya. Aku keluar menuju tanah ayahku, kata beliau. Dalam perjalanan aku melewati salah satu gereja Nasrani. Berarti bukan agama dia. Aku mendengar suara mereka yang sedang sembahyang. Aku sendiri tidak mengerti mengapa ayahku mengharuskan aku tinggal di rumah saja, melarang untuk keluar rumah. Tatkala aku melewati gereja mereka, aku mendengar suara mereka sedang sembahyang. Maka aku masuk ke dalam gereja itu, mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. Penasaran dia, apa yang dikerjakan oleh orang-orang gereja. Begitu aku melihatnya, kata Salman, aku kagum dengan cara sembahyang mereka. Dan aku ingin mengetahui peribadatan mereka, aku nak tahu. Aku berkata dalam hati, demi Allah, aku lebih baik, agama ini lebih baik daripada agama yang kita anut selama ini. Demi Allah, aku tidak beranjak dari mereka sampai matahari terbenam. Dan aku tidak jadi pergi ke lahan atau tanah milik ayahku. Aku bertanya kepada mereka, dari mana asal usul agama kalian ini? Dan mereka menjawab, dari Syam, yakni dari Syria. Kemudian aku pulang ke rumah ayahku. Padahal ayahku telah mengutus seseorang mencari. Karena dia dah pulang sore, dah malam. Sementara aku tidak mengerjakan tugas dari ayahku sama sekali. Maka ketika aku telah bertemu ayahku, beliau menanyakan, anakku, kemana saja kamu pergi? Kemana kamu? Bukankah aku telah berpesan kepada untuk mengerjakan beberapa pekerjaan, memerintahkanmu? Apa kata Salman? Ayah, aku lewat satu kaum yang sedang sembahyang di dalam gereja. Ketika aku melihat ajaran agama mereka, aku kagum terhadap mereka. Demi Allah, aku tidak beranjak dari tempat itu sampai terbenam matahari. Cerita dia kepada ayahnya. Tentulah ayahnya jawab, wahai anakku, tidak ada kebaikan sedikit pun pada agama tu, tak elok tu. Ntar dulu ni, dah azan ni. Kayaknya azan dulu. Silakan azan dulu Pak. Barakallahu fiikum. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi saya kadang tidak ingin menceritakan detailnya, tetapi memang saya merenungkan ada kaitannya dengan hal ini agar kita yakin. Karena nanti ciri kenabian itu di sini Salman mencarinya. Kan kita belajar agama nih, belajar sejarah nih bukan hanya sekedar belajar sejarah, tapi nak menguatkan iman. Kita belajar iman dari Salman al-Farisi. Bagaimana Salman al-Farisi mendapatkan iman nih? Coba tengok. Baik. Jadi manakala ayahnya jawab, wahai anakku, tak ada kebaikan pada agama tu, tak elok tu. Tapi Salman menjawab, manakala ayah mengatakan agamamu dan agama ayahmu lebih bagus dari agama mereka. Tapi manakala Salman mendengarkan kata ayahnya ini, agamamu dan agama ayahmu lebih bagus, Salman menjawab, sekali-kali tidak ayah. Agama itu lebih bagus dari agama kita. Kemudian ayah dia khawatir dengan Salman, sehingga ia merantai kaki Salman. Dirantainya, dipenjarakannya di dalam rumah. Bayangkan ketegasan ayah. Namun satu hari ada rombongan dari agama Nasrani ya diutus menemui Salman. Maka disampaikan oleh Salman kepada mereka, jika ada rombongan dari Syria terdiri dari para pedagang Nasrani, maka supaya aku diberitahu. Aku
juga meminta agar apabila para pedagang itu telah selesai urusannya dan akan kembali ke negerinya, memberiku izin bisa menemui mereka. Ketika para pedagang itu hendak kembali ke negerinya, mereka memberitahu Salman. Kemudian rantai besi yang mengikat kaki Salman dilepas. Lantas aku pergi bersama mereka sehingga tibalah Salman di Syria. Jadi sampailah Salman di Syria, ditinggalkannya ayahnya. Sesampai di Syria dia bertanya, siapa orang yang ahli agama di sini? Dia mencari agama Kristen tadi. Mereka menjawab, uskup, pendeta yang tinggal di gereja. Kemudian aku, kata Salman, menemui. Kemudian aku bertanya kepada pendeta itu, aku sangat mencintaimu dan aku ingin tinggal bersamamu, ingin belajar dia dengan pendeta itu. Aku akan membantumu di gereja agar aku dapat belajar denganmu dan sembahyang bersama kamu. Itu cara belajar terbaik sebenarnya. Belajar sama ahlinya dan membantunya, berkhidmat. Kata pendeta itu, silahkan kalau itu mau. Maka aku pun tinggal bersama dia. Ternyata pendeta itu orang yang jahat. Tidak semua orang yang kerja agama itu orang elok. Tampilannya luarnya elok. Dia menyuruh dan menganjurkan orang bersedekah. Namun sedekah itu dikumpulkan, diserahkan kepada dia. Ia menyimpan sedekah itu untuk memperkaya diri dia. Ini kan gawat. Untuk memperkaya diri dia. Tidak diberikan kepada orang miskin, sehingga terkumpul 7 peti emas dan perak. Kan banyak tuh, 7 peti emas dan perak kerjanya. Aku pun sangat benci kepada pendeta itu, kata Salman. Dia penjahat. Dia menyuruh umat untuk bersedekah namun dikumpulkannya. La ilaha illallah. Dan aku pun sampaikan itu kepada halayak ramai. Dia ini orang buruk dan orang yang jahat. La ilaha illallah. Mereka pun bertanya kepada Salman dan Salman pun membuktikannya apa yang dilakukan oleh pendeta itu. Akhirnya mereka mengeluarkan 7 peti yang berisi emas tersebut. Setelah mereka menyaksikan betapa banyaknya simpanan emas itu, mereka berkata, demi Allah, selamanya kami tidak akan menguburkannya. Tidak mau mereka kuburkan. Kemudian mereka menyalip pendeta itu di tiang dan melempari jasadnya dengan batu. La ilaha illallah. Singkat kisahnya, ya, Salmanul Farisi ini sangat mencintai ini. Tapi sayang begitu terjadi. Namun manakala dia sudah mati, sudah kondisinya seperti itu, ya sudah mati. Kemudian mereka mengangkat orang lain dan sebagai penggantinya. Salman belajar lagi kepada orang itu. Dia senantiasa sembahyang, bagus zuhud akhlaknya. Salman lagi belajar pada orang itu. Dia cinta pada pendeta tersebut. Manakala dekat usia kematiannya, Salman bertanya kepada pendeta itu, wahai pendeta, selama ini aku hidup bersamamu, aku mencintaimu. Belum pernah ada seorang pun yang aku cintai seperti cintaku kepadamu. Ini ayam mak dia tak teringat dia lagi. Kemudian sebagaimana kamu lihat, sekiranya nanti ya usiamu berakhir, menghampiri usia wafat dia, berlaku takdir Allah kepada siapa yang kau wasiatkan aku untuk pergi. Orang itu berkata, wahai anakku, demi Allah sekarang ini aku sudah tidak tahu lagi siapa yang punya keyakinan seperti aku. Kata pendeta tadi, tak tahu saya lagi. Orang-orang yang aku kenal telah mati. Masyarakat pun mengganti ajaran yang benar dan meninggalkan sebagiannya, kecuali seorang yang tinggal di kota Mosul, kota di Irak sana, yakni fulan, dia memegang keyakinan seperti aku, temuilah dia di sana. Satu lagi yang dijumpainya, yang dicarinya. Akhirnya manakala ia wafat, aku berangkat, kata Salman, ke Mosul sana, ke Irak sana. Allahu Akbar. Aku berkata, wahai fulan, sungguhnya si fulan telah mewasiatkan kepadaku. Disampaikannya wasiat pendeta sebelumnya. Dan Salman pun meminta izin kepada pendeta yang ada di Mosul tersebut untuk belajar. La ilaha illallah. Dia belajar di sana. Dan manakala mendekati ajal pendeta yang tadi, dia dah belajar lama. Dan lama dia belajar. Akhirnya apa? Dia bertanya lagi, kepada siapa nanti engkau wasiatkan aku manakala engkau meninggal? Maka pendeta itu pun mengatakan, wahai anakku,
Demi Allah tidak seorang pun sepengetahuanku yang seperti aku kecuali seorang dinasibin di Aljazair. La ilaha illallah. Yakni fulan disebutkan namanya. Temuilah dia ke sana. Akhirnya manakala dia dah wafat, Salman pun akhirnya mencari jati dirinya, pergi ke Nasibin sana di Aljazair, kota di Aljazair. Bayangkan mencari kebenaran itu. Pergilah ia ke Aljazair. Allahu Akbar. Aku pun hidup dan tinggal bersama mereka. Namun manakala kematian datang di ambang kematiannya, aku berkata lagi, kepada siapa pula engkau wasiatkan saya? Kepada siapa engkau wasiatkan saya? Maka pendeta itu mengatakan, wahai anak, demi Allah tidak seorang pun yang aku kenal sehingga aku perintahkan untuk kamu mendatanginya, kecuali seseorang yang tinggal di Amuria, yakni kota di Romawi. Bayangkan perjalanannya, Pak. Manakala orang itu meninggal dunia, ia pun pergi ke Romawi. Perjalanan yang sungguh luar biasa. Aku menuju Amuria. Aku menceritakan perihal keadaanku, dan pendeta itu mengatakan, silakan tinggal bersamaku. Di tempat itu aku bekerja, sehingga aku memiliki beberapa ekor sapi dan kambing. Kemudian takdir Allah pun berlaku untukmu. Ia berkata, wahai fulan, selama ini aku hidup bersama si fulan. Kemudian dia mewasiatkan aku untuk menemui si fulan. Kemudian si fulan juga mewasiatkan aku menemui fulan. Kemudian mewasiatkan aku untuk menemui sekarang. Kepada siapa lagi engkau akan berwasiat kepadaku? Apa kata orang itu? Wahai anakku, demi Allah, tidak seorang pun yang akan kuperintahkan untuk mendatanginya. Akan tetapi telah hampir tiba waktunya muncul seorang nabi. Sudah hampir tiba waktunya. Kata pendeta, di mana yang terakhir ini? Di Romawi, Amuria. Tidak dekat itu, Pak. Coba lihat di peta. Sudah hampir tibanya dekat Nabi akhir zaman. Muncul seorang Nabi diutus membawa ajar Nabi Ibrahim. Nabi itu akan keluar dan diusir dari satu tempat ke Arab. Di Arab kemudian berhijrah menuju daerah antara dua perbukitan. Di antara dua bukit itu tumbuh pohon-pohon kurma. Ini satu. Pada diri Nabi itu terdapat tanda-tanda yang tidak dapat disembunyikan. Dia makan hadiah tetapi tidak mau makan sedekah. Di antara kedua baunya terdapat cincin kenabian. Jika engkau bisa menuju daerah itu, berangkatlah ke sana. Makanya pergi dia Salman. La ilaha illallah. Akhirnya, Pak, karena keterbatasan waktu ini, Salman awalnya sampai di sana bekerja, terus akhirnya qadarullah sampai menjadi budak, tersiksa hidupnya. La ilaha illallah. Coba kembali kita ke riwayat ini karena keterbatasan waktu. Bapak cari saja kisah Salman dan banyak sudah diceritakan oleh ustaz-ustaz kita. Cuman karena pas pelajaran kita di sini saya ulang lagi. Min babil murajaah. Baik. Kata Salman, dalam riwayat ini disebutkan oleh Salman. Kata beliau, Salman Farisi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau baru datang hijrah ke Madinah, ia membawa sebuah hidangan yang berisi rutab, kurma mengkal. Ia hidangkan makanan tersebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, wahai Salman, apa ini? Ini adalah sedekah untukmu wahai sahabat. Untukmu dan para sahabat. Jadi sedekah untuk Nabi dan para sahabat Nabi. Jawab Nabi, beliau bersabda, pindahkan ini. Sungguhnya kami keluarga Nabi tidak boleh makan sedekah. Maka Salman pun memindahkannya. Keesokan harinya Salman datang lagi membawa hidangan yang sama dan ia hidangkan di hadapan Rasulullah SAW. Beliau pun bertanya lagi, apa ini wahai Salman? Ini adalah hadiah kepadamu. Salman manakala menyampaikan ini hadiah untukmu, Salman betul-betul perhatikan. Rasul bersabda, wahai para sahabat, makanlah. Kemudian Salman pun melihat cincin kenabian di punggung Rasulullah SAW. Kemudian ia pun memeluk Islam. Sebelumnya ia adalah hamba sahaya orang Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW menebusnya dengan harga sekian dirham. Ia juga harus menanamkan untuk mereka sebidang kebun kurma, dan Salman merawat kebun itu hingga berbuah. Semua pohon kurma ditanam oleh Rasulullah SAW sendiri, kecuali satu pohon kurma. Umarlah yang menanamnya. Semua pohon kurma tersebut berbuah, kecuali satu pohon yang ditanam oleh Umar. Maka Rasulullah SAW pun bertanya-tanya,
ada apa gerangan dengan pohon kurma ini? Umar menjawab, karena aku yang menanamnya, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mencabut pohon tersebut dan menanaminya kembali. Lalu pohon itu pun berbuah pada tahun tersebut. Baik. Karena keterbatasan waktu, kita fokus kepada cerita bagaimana Salman ini mencari jati dirinya. Ada yang saya lewatkan dari kisah ini, Salman menjadi budak dan tersiksa. Baik. Jadi manakala Salman sudah mendengarkan tentang Nabi SAW di Yathrib ketika itu, mungkin ini dia orangnya. Tapi Salman ingin pastikan dulu, apakah betul ini yang disebutkan oleh pendeta di Romawi tersebut. Dia mencari kebenaran itu. Akhirnya dibawanya, satu yang dibawanya adalah kurma rutab, kurma mengkal, dibawanya, dihidangkan kepada Nabi SAW. Makanya Syekh Abdul Razak menyebutkan di sini bahwa manakala dihidangkan kepada Nabi SAW oleh Salman, maka Nabi SAW mengatakan, ini apa Salman? Ini adalah sedekah. Maka Nabi mengatakan, la na'kulus sadaqah, fa inna la na'kulus sadaqah. Sungguhnya kami tidak makan sedekah. Oh, Salman, ini dah satu tanda. Ini disebutkan oleh pendeta itu. Lalu Nabi SAW suruh dipindahkan ke tempat yang lain. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi menyuruh sahabat untuk makannya, tetapi Rasul tak makan sedekah. Nah, lalu keesokan harinya Salman datang dan masih benda yang sama. Ini apa Salman? Hadiah. Kalau Bapak tanya apa beda sedekah dengan hadiah, ringkasnya, walaupun terjadi juga panjanglah dalam bab ini, tapi ringkasnya, sedekah itu dari atas ke bawah. Jadi dari orang kaya untuk orang miskin atau dari orang sedekah lah. Tapi kalau dan sedekah di sini bisa bermakna zakat. Ya, sedekah itu juga bisa bermakna zakat. Adapun hadiah dari bawah untuk orang yang lebih mulia, itu hadiah. Nabi SAW pun memakan hadiahnya Salman. Faqala hadiyatun laka, maka Rasulullah SAW pun mengatakan ubsutu thumma nadhara ilal khatam. Jadi Salman ini pun tengok cincin kenabian. Kata Syekh Abdul Razak, Salman melihat cincin kenabian di punggung Rasulullah, kemudian pun ia masuk Islam. Ini adalah tanda ketiga. Tanda pertama Nabi tak makan sedekah, tanda kedua Nabi makan hadiah, tanda ketiga apa? Salman melihat cincin kenabian. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini menunjukkan bagaimana kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salman saja, orang yang malang melintang mencari kebenaran agama, yakin manakala mendapatkan keterangan dari pendeta dan melihat hal itu. Dan bagaimana pula Salman tidak yakin. Allahu Akbar. Dan Salmanul Farisi ini Pak luar biasa. Walaupun terjadi perbincangan di kalangan para ulama, tapi yang ma'ruf Salman ini akhirnya berusia lama sekali usianya. Salmanul Farisi sepeninggalan Rasulullah SAW, Salman pun masih hidup lama. Dan dikenal juga Salman Al-Khair. Salman orang sang pencari kebenaran sejati, sang pencari kebaikan sejati. Allahu Akbar. Maka sekarang kalaulah Salman melihat cincin kenabian dan diceritakan oleh pendeta-pendeta sebelumnya, orang-orang pemuka-pemuka agama sebelumnya, dan akhirnya Salman melihat cincin kenabian itu, apakah kita tidak percaya dengan Salman? Apakah kita tidak yakin dengan Salman? Dalam kehidupan kadang Pak, syaitan datang saja menggoda kita. Apa kata syaitan? Layyo Nabi runaknya. Syaitan, apakah betul Nabi itu benar? Cerita perjalanan hidup dia itu apa benar? Pernah seperti itu Pak? Kalau datang seperti, ingat riwayat seperti riwayat Salman. Salman ini orang jujur. Allahu Akbar.
Dia yang menceritakan. Allahu Akbar. Nah, ini riwayat-riwayat seperti ini menambah keimanan kita. Allahu Akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Saya kira cukup sampai di sini. Ya. Karena keterbatasan waktu dan ilmu untuk meringkas dan menyampaikannya, maka kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah taala kita sambung pada pertemuan yang akan datang, dan mohon maaf kita masih, biarlah kita santai-santai untuk membaca hadis-hadis ini, tetapi kita mendapatkan faedah-faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dan faedah yang lainnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.